Assalamualaikum bunda-bunda semuanya. Kembali lagi di Keluarga Kecil Channel. Gimana kabarnya? Kami harap bunda-bunda semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Oh iya bunda, kali ini kami mau bikin bihun goreng gitu ya. Jadi bihun goreng ini bahan dasarnya itu adalah bihun jagung, terus dikasih bumbu-bumbu. Kalau saya karena saya tidak terlalu bisa membuat bumbu dasar untuk bihun goreng atau mie goreng dan segala macamnya itu, jadi saya pakai bumbu nasi goreng aja. Jadi pertama-tama yang saya kerjakan itu adalah memotong bawang merah gitu ya. Terus saya nggak pakai bawang putih, tapi saya pakai, maksudnya tidak pakai bawang putih kasar, tapi saya pakai bawang putih bubuk saja. Terus yang saya pakai bawang yang kasar ini adalah bawang merah saja. Ini ada beberapa yang saya potong. Saya lupa tadi berapa siung ya bawang merahnya gitu. Jadi saya potong beberapa, terus saya hancurkan sehancur-hancurnya sampai ini bawangnya tidak terbentuk atau tidak ditemukan di kerumunan bihunnya. Kenapa? Karena kami punya 2 orang anak gadis yang boleh dibilang itu sangat anti sekali dengan perbawangan gitu bunda. Jadi kalaupun saya masak saya masak nasi goreng, mie goreng gitu ya. Kalau misalnya ada bawang yang bentuknya itu boleh dibilang terlihat dengan mata gitu ya. Jadi sebelum makan mereka udah mulai memilih bawang tersebut, terus mereka taruh di pinggir piring gitu. Nah itu yang terjadi gitu ya. Jadi setiap saya mau masak nasi goreng, mie goreng, selalu mereka bilang gak usah pakai bawang ya Mi, gak usah pakai daun bawang gitu. Terus saya selalu bilang lah, kalau misalnya nggak ada bawang segala macamnya, terus kita bikin apa gitu, gimana rasanya kalau nggak ada bawang itu ya, pokoknya nggak mau katanya gitu. Jadi akhirnya saya nggak pakai saya nggak turuti keinginannya gitu ya. Saya tetap pakai bawang, tapi saya hancurkan sehalus-halusnya. Terus kalau untuk daun bawang itu juga saya nggak pakai ya bunda. Seharusnya kan itu pasti akan lebih enak gitu kalau dikasih daun bawang. Nah ini bahan-bahannya ada nasi goreng, bumbu nasi goreng, terus kecap manis, terus saus tiram, terus ada bawang putih bubuk, terus lada bubuk, terus penyedap makanan gitu, terus ada telur juga, terus saya kasih juga cabai sedikit. Kalau boleh tahu nih gitu, bunda-bunda anak-anaknya juga suka milih-milih makan juga nggak bunda gitu? Kalau memang tidak suka milih-milih makan, itu dulu strateginya gimana gitu ya? Jadi karena kalau saya, anak-anak saya itu agak dua-duanya gitu ya, anak 2 orang ini suka-suka milih-milih makan. Jadi kalaupun ada sayuran gitu ya, mereka maunya makanan itu nggak ada sayuran, nggak ada perbawang-bawangan gitu. Jadi rasanya nggak mungkin juga ya kalau menuruti semua keinginan mereka. Selanjutnya itu adalah kegiatan saya itu numis bawang tadi gitu ya. Jadi saya tumis dulu sampai aromanya wangi gitu ya. Jadi setelah agak sedikit wangi, barulah saya tambahkan bihunnya. Oh iya, jadi ini versi masaknya saya dalam memasak bihun goreng yang bunda gitu. Jadi mungkin masing-masing kita mempunyai gaya atau cara masak yang berbeda. Nah setelah itu bawang gorengnya mulai terasa wangi gitu ya, jadi mulai agak ada aroma wanginya, saya mulai memasukkan bihun gorengnya gitu. Bihun yang sudah saya rebus terlebih dahulu. Terus saya aduk-aduk dulu sampai merata bihun dengan bawang goreng tadi. Dan biasanya kalau sambil menambahkan semua bumbu-bumbunya itu, apinya itu saya padamkan dulu ya bunda gitu. Kenapa? Karena saya takut itu nanti ada gosong di bawahnya gitu. Kebetulan wajan kami belum wajan yang anti lengket dan anti gosong ya, jadi masih wajan biasa aja.
Nah, ini kami lagi memasukkan kecap-kecapnya, kecap manis, saus tiram, terus bumbu nasi goreng. Nah, bumbu nasi goreng ini saya milih yang sajiku kalau tidak salah tadi ya. Jadi bumbu nasi goreng ini ada dua, satu yang bumbu nasi goreng rasa ayam, terus bumbu nasi goreng yang pedas gitu. Nah, yang saya pilih ini adalah bumbu nasi goreng yang rasa ayam. Saya pernah waktu itu beli bumbu nasi goreng yang pedas gitu ya, karena bumbu nasi goreng yang rasa ayamnya habis di toko pasar tradisional tersebut. Jadi akhirnya saya beli yang bumbu nasi goreng yang pedas aja gitu, karena untuk antisipasi supaya penting anak-anak bisa makan nasi goreng gitu. Ternyata setelah saya pakai bumbu nasi goreng yang pedas itu gitu ya, jadi masakan saya itu nggak laku gitu ya, nggak laku. Dan nggak laku tuh maksudnya tidak dilirik sama anak-anak gitu. Jadi mereka coba sedikit merasa kepedasan gitu kan, itu kan sudah pakai bumbu nasi goreng pedas. Jadi antisipasinya saya nggak kasih cabai lagi gitu ya. Jadi sudahlah bumbunya itu pedas gitu ya. Jadi akhirnya nggak tertarik sama anak-anak, padahal itu juga sudah dikasih kecap gitu. Akhirnya setelah itu saya mikir ya udah besok-besok saya pakai bumbu nasi goreng biasa aja gitu, tapi nggak usah pakai beli bumbu nasi goreng yang rasa pedas. Nah, ini setelah bumbu-bumbunya semuanya tercampur, jadi jangan kaget ya gitu. Jadi seperti saya bilang dari awal, ini boleh dibilang ya bumbu makanan bihun goreng polos. Makanan bihun goreng polos, tidak ada perbawang-bawangan yang jelas gitu ya, terus tidak ada daun bawang gitu ya, karena memang ini saya masaknya memang untuk anak-anak gitu ya, yang tidak suka sayur dan perbawangan itu gitu ya. Jadi saya hindari dulu bawang-bawangnya. Jadi kalau misalnya Bunda bersyukur ya kalau punya anak yang tidak milih-milih makan gitu. Jadi apakah daun bawang, apakah sayur, apakah itu bawang merah, bawang putih, itu nggak milih-milih, itu sangat bersyukur sekali gitu. Kalau saya sih masih dalam tahap belajar ya, mungkin karena di masa lalu ketika anak-anak kecil ini masih kecil itu saya kurang sempurna dalam memperkenalkan makanan kepada mereka, sehingga mereka sangat selektif sekali gitu. Kalau boleh dibilang sama orang picky eater namanya gitu. Jadi ya begitulah, semuanya itu ada resiko yang harus saya tanggung. Cuman sekarang saya masih dalam tahap memperkenalkan makanan sama mereka. Makanan itu maksudnya adalah makanan yang ada sayurnya, yang khusus sayur bening saja dulu gitu ya. Terus ada bawang itu saya belum terlalu memperkenalkan. Saya baru memperkenalkan sayur sama mereka gitu ya. Contohnya kemarin itu saya coba bikin sayur bayam. Kebetulan memang suami juga suka sayur bayam ya, jadi saya bikin sayur bayam tumis bening gitu ya, campur aroma-aromanya gitu. Dan itu untuk membujuk mereka supaya mau makan sayur itu ya saya suapin gitu. Kalau nggak disuapin itu makanannya nggak dimakan. Terus mereka daun-daunnya aja dimakan, batangnya yang kecil-kecil itu nggak dimakan gitu. Jadi dan akhirnya itu bersisa. Jadi untuk antisipasi supaya mereka makan sayurnya itu tidak bersisa, ya udah saya suapin gitu sambil bercerita. Setelah bercerita sambil makan, makanannya habis gitu. Alhamdulillah. Cuman ya itu kalau harus disuapin terus, makanya tentu agak repot ya Bunda gitu. Karena apalagi mereka sekarang usianya sudah 8 tahun dan 9 tahun gitu. Jadi butuh proses memang gitu. Oh ya, ini suaranya agak berbeda dari suara yang di awal ya Bunda gitu, karena memang saya lupa untuk ngecas mikrofonnya gitu. Jadi akhirnya di tengah jalan mikrofonnya mati. Jadi akhirnya saya pakai yang speaker dari handphone saja. Baik Bunda, ini udah di tahap akhir ya.
Setelah saya aduk-aduk semuanya gitu ya, bumbu-bumbunya sudah masuk, sudah meresap, sudah campur dengan bihun gorengnya. Itu tahap akhirnya ini adalah menyamaratakan apa sih namanya, aduk-aduk supaya bahannya sama-sama di bumbu yang sama gitu. Karena tadi saya kan numpuk semuanya di atas. Jadi sekarang saya ratakan semuanya. Saya ratakan rasanya. Baik Bunda, ini sudah jadi ya bihun goreng ala-ala kami gitu ya, ala-ala saya yang tanpa daun bawang dan juga tanpa bawang yang terlihat dengan mata. Mudah-mudahan menu sederhana ini bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak Bunda yang masih dalam proses mengenal sayur, masih dalam proses mengenal bawang gitu. Jadi ini antisipasinya ya gitu. Baik Bunda, terima kasih banyak sudah menonton video kami. Jika ada kritik, ada saran mungkin gitu bagi anak saya yang tidak suka sayur atau belum menyukai sayur, boleh tulis di kolom komentar ya. Kita sama-sama belajar semuanya. Baik, saya tutup ya Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.